Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawajjaha ila al-masjid biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi badil qutub inna buyuti fi ardi al-masajid wa inna zuwari biha ummaruha. Fatuba li abdin mutahhir fi baiti summa zarani fi baiti fahaqqa alal mazuri ayyukrama zairahu summa tawajjah nuli madheposira ilal masjid mari masjid liqaulihi karena daya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi, yaitu hadis yang Rasulullah mendapatkan firman dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Kalau melalui malaikat Jibril disebut dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau enggak melalui malaikat Jibril disebut dengan ayat hadis qudsi. Hadis qudsi itu ciri-cirinya Rasulullah menyampaikan qala Allah Ta'ala, qala Rabbi. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fi ba'dil kutubi. Kayaknya salah tambah kenceng aja ya. Iya ta? Baru ta? Kaya apa? Biasanya orang tuh ker kadang nyuwi kadang. Malu saya ngajar di sini. Nuwang nyuwi ae. Dikira suaraku sing nyuwi ya. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fi ba'dil kutubi dalam bagian atau sebagian di pira-pira kitab. Dawe ngono inna buyuti sak temene pira-pira omah ingsun. Ini dawe Gusti Allah. Inna buyuti sak temene pira-pira omah ingsun fi ardi ing dalem bumi ingsun. Al masajid itu pira-pira masjid. Omah-omahku sing ana ning bumi ku ya masjid-masjid kuwi. Wa anna zuwari lan sak temene piro-piro wong kang ziarahi ingsun. Lan sak temene piro-piro wong kang ziarahi ingsun, orang-orang yang mendatangi aku fiha ing dalam apa jenenge ardi. Fiha ing dalam ardi iku ummaruha. Piro-piro wong kang ngerameake. Iku piro-piro wong kang ngerameake masjid. Fatuba mongko utawi bejo banget iku li abdin kajuwene kaula tutahhirukan sesuci sapa abdin fi baitihi dalam omahe abdin mari golek mari cukup wudu teko omahe sumazarani nuli ziarahi sapa abdi ingsun fi baitihi dalam omahe ingsun bejo wong sing budal nang omahku yaiku nang masjid wuduke di omahe ngono lho wudunya di rumahnya kemudian mendatangi masjid dalam keadaan suci. Lah apa kan enggak, nang masjid ya ngapung pipis baliknya. Tapi enggak apa-apa, masjid untuk pipis itu enggak apa-apa. Sekalipun enggak sholat di masjid. Soalnya apa? Daripada dia pipis di jalanan ya. Lebih di masjid. Cuma terkadang takmir itu ya, takmir itu menurut saya loh, kadang kurang bijaksana ya. Kurang bijaksana. Kadang takmir itu pure karena ada orang ya, kemudian mampir ke masjid, gak sholat di masjid, mekur mampir pipis. Menurut saya itu jauh lebih terhormat loh pipis di jedingnya masjid maksud saya, bukan di masjid yo. Yang ngoyo di masjid itu gendeng jenenge ya. Pipis di toiletnya masjid itu jauh lebih terhormat. Karena tetap dia masih menjalankan perintah Allah yaitu pipis dan istinja. Ya apa enggak? Istinja itu wajib toh. Cewek itu wajib. Nah itu jauh lebih terhormat. Lah terkadang takmir itu oknum lah, saya enggak mau nyebut tapi oknumnya takmir itu terkadang melihatnya dari sisi yang berbeda. Bahwa masjid itu wis koyo-koyo wis sebagai pusat ibadah toh ndak. Ya. Sing gawe pusat ibadah ya masjid itu iku. Jedinge yo kae ngoyo, iso kae sembayang jedinge. Lu coba bayangkan. Ketoke omonganku ki rada dianggap aneh kan. Ya apa kok koyo-koyo membela wong
Sing mlebu nang masjid mek guru nguyuh tok. Tapi lek iso ya gak nguyuh tok rek, ngono lho maksudnya ya. Kamu berperjalanan jauh, ya. Perjalanan jauh, kemudian kamu gak ngerti arah karena jauh kan. Kemudian di tengah jalan kamu kebelet pipis. Lah mentalmu kan mental desa, ya. Gak kena asiditi, langsung cercer ya toh. Ya apa cercer itu? Apa lek bahasa Jawa cercer apa? Semuyuan lah beser. Pokoknya kena dingin dikit gitu, kena AC dikit terus bawaannya beser. Kayak udah nguyang wae. Nah, ternyata kita sudah ngempet kan. Agak jauh bahaya loh orang ngempet nguyuh itu. Tahu-tahu ada masjid, alhamdulillah, siap-siap wis. Ini sudah di ujungnya pistol ini sudah saking ngempet ya menjaga kesucian kan, ya kan. Terus gak kuat. Lah tahu-tahu katanya aduh lah kok pagri masjid di kancing. Bisa mlebu nang masjid, tapi toiletnya di kancing. Alasannya takmir itu, ini merusuh-merusui masjid tok ini. Rene mek gur ngoyo musim kadang yang ngisin gak disiram. Menurut saya itu jauh lebih terhormat itu masih di toilet. Ya coba lek gak kuat terus brojol di halaman masjid. Kok gak malah gila nih ya? Iya ora. Loh iya makanya kamu gak perlu menyalahkan takmir masjid yang ada sekarang. Siapa tahu di antara kalian ini bisa akhirnya menjadi bagian dari takmir masjid yang bijaksana. Masa orang kebelet nguyuh di harus prit jangan di masjid. Kamu nguyuh tok apa katanya baik ngomong sono takmir sampai ngomong urusannya ya. Ya biarkan lah orang pipis terus tidak apa-apa. Siapa tahu lama-lama dia merasa iya rek gak enak rek pipis terus rek. Ayo menghormati masjid minimal sholat tahiyatul masjid. Seandainya enggak sholat tahiyatul masjid ora apa-apa. Cuma dia tidak dapat pahala menghormat masjid. Tapi dia itu tidak sepenuhnya salah. Lebih baik mana coba dia tetap pipis sekalipun hanya di toilet masjid, dia tetap pipis di toilet masjid atau ya kemudian dia ngising ngoyo sembarangan. Coba kau pikirlah secara dewasa. Lah adapun nanti kemudian toilet itu kemudian maaf ya jenenge wong kadang susu apa terus lali gak disiram kotorannya itu THI-nya itu kemudian tercecer-cecer. Ya resiko toh. Lah terus kayak toilet itu kate diapakno? Aja ditisui alon-alon. Ya ora, jenenge kono ane pancen juglangane THI kok repot men to. Lah pancen itu dipermasalahkan ra usah toilet kan terus ora usah masjid-masjidan misalnya ya to. Repot malah ya. Kacau. Jadi kamu harus bijaksana. Atau kalau kamu itu misalkan cek gregeten nih, ya oke lah. Ada toilet berapa yang jangan dikancing semua. Toiletnya ada 4 atau 5, siji buka wis. Bahas anggap saja itu sedekah, ya. Belajar untuk menguatkan hatinya para takmir dan petugas kebersihan marbot-marbot itu ya ngelatih berseni hati dengan cara berseni kotoran wong enggak apa. Pak paham ya? Saya berusaha untuk melihat dari sisi yang berbeda. Ya. Karena sepertinya sekarang masjid itu disempitkan fungsinya. Itu sempat saya sampaikan ketika saya kuliah S2 dulu ya. Nah, itu saya sampaikan di hadapan dosen saya dan dosen saya marah itu karena saya mengkritik itu. Saya sampaikan bahwa tapi ini gak enak direkam ya. Isbabah direkam. Bahwa salah satu kekeliruan dalam arti ijtihadnya yang kurang tepat salah satunya dari para ulama itu adalah membatasi fungsi masjid. Anda tahu enggak sih teladan yang paling sempurna itu siapa? Rasulullah kan? Sampai tahu di zamannya Rasulullah itu masjid difungsikan untuk apa? Tidak hanya untuk sholat masjid itu. Tidak hanya untuk iktikaf. Tidak sesempit itu fungsi masjid itu gitu loh. Masjid dipakai untuk membagi
rampasan perang. Masjid dipakai untuk membagi, menata zakat. Masjid dipakai untuk rapat persiapan perang. Masjid dipakai untuk markas pengumpulan harta yang akan dibawa untuk bekal perang. Masjid dipakai untuk menghukum seseorang sekaligus sebagai peradilan. Nah sekarang masjid ada fungsi ini karena loro tok. Karena sembahyang karo masjid itu yang tidak boleh itu hanya satu, dipakai untuk perdagangan itu tok. Masjid itu tidak boleh dipakai untuk perdagangan. Termasuk diantaranya masjid itu dilarang tidur di masjid. Lu kan tidur di lek wong musafir di jalan, musafir iki akeh duwe kabeh to. Kudu golek hotel lah. Kudu golek penginapan lah. Lek gak oleh turu di masjid terus turu di gerdu. Turu di pom jauh lebih terhormat tidur di masjid. Karena di zaman Rasulullah itu juga banyak sahabat-sahabat yang tidur di masjid. Jajal puluhan sahabat apa wong zaman saya gini. Nah itu akhirnya saya kritik masalah itu. Wah dosen-dosen saya itu marah. Wah mau ini sebagai mahasiswa cuma protes tok, nggak bisa ngasih solusi gitu ya. Ya menurut saya solusinya ya ini harus ada komitmen bersama. Kalau Anda pernah lihat tayangan itu di daerah Yogyakarta dan di daerah Bojonegoro kalau tidak salah, itu ada masjid yang memberikan fasilitas tempat istirahat. Jadi di masjid itu di sebelahnya gitu ya, mungkin di sini masjid di pojokannya sana itu disekat sedikit, itu dikasih gorden susun gitu. Apa gorden itu ya? Ya lencak gitu, amben susun begitu. Ada banyak itu, lebih dari 5 atau sampai 10. Dan itu masjid dibuka 24 jam. Dan orang yang nginep di situ gratis, besok paginya dikasih breakfast. Piye ya, hebat kok gak masjid ngono kuwi. Hebat. Salah wis masjid elek. Tuwek. Temboke jamuren. Sing adan wis gak marka tebel blas sing adan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kate dipaido iki ada. Dirungokno iki ngesane sing ngrungokno ya to. Kate gak dijawab iki makro. Dijawab kok panggilane kok menyakitkan ngono ya. Aya ala salah ya. Bagaimana mungkin orang hatinya akan mu'allaqun bilal masjid? Bagaimana mungkin hatinya akan tertaut, akan tergantung kepada masjid? Kalau masjidnya sendiri itu tidak memberikan tawaran yang menarik gitu. Dulu ketika saya masih di sini, aktif di sini, di madrasah diniyah dan di aliyah itu, ketika banyak problem yang disampaikan dalam rapat pengurus itu, rapat guru, rapat pengurus dan sebagainya. Saya dulu pernah jadi wakil kepala madrasah diniyah. Salah satu yang dikeluhkan itu adalah pikir rahasia, ya toh. Ya toh. Ini rahasia. Banyak siswa itu santri itu sing beling ya. Di luar jam izin macam-macam banyak keluar. Mencari solusinya bagaimana. Lama-lama saya usul, pondok ini nggak akan menarik di hadapan para santrinya selama pondok ini tidak mau beradaptasi kepada santrinya. Jangan paksa santri hanya beradaptasi kepada pesantren, tapi pesantrennya juga harus beradaptasi terhadap santri selama itu bukan perkara maksiat. Maksudnya apa, Pak? Santri suka apa? Asal bukan maksiat, turuti. Santri suka sepak bola, buatkan lapangan sepak bola. Santri suka voli, buatkan lapangan voli. Kalau memang pondok ini kaya, santri suka renang, buatkan kolam renang. Toh belajar renang itu sunnah. Saya bilang gitu. Lah perlu dikasih panahan itu. Luput ke Pak Badoy kancane dipanah ya. Misalkan. Yang kedua, santri itu hanya kerasan kalau hobinya tersalurkan. Yang kedua,
Bener cocok kelera bahasa Madura itu ya. Apa? Menunya itu cocok dengan tenggorokannya. Maksudnya apa-apa? Ya sediakanlah kantin yang layak. Pondok kok gembel, saya bilang gitu. Malu-maluin saja. Walaupun jualannya itu barang tradisional, kemaslah seakan-akan mereka itu seperti tidak hidup di pesantren. Maksudnya apa, Pak? Ya buatkanlah kantin yang konsepnya mirip-mirip kafe begitu. Misalkan, nggak tahu itu waktu itu dijalankan apa enggak. Lama-lama saya keluar dari sini sih sudah lama berhenti dari sini. Terus beberapa tahun ini aja ditarik lagi sejak COVID apa ya? Ada yang senior nggak di sini? Mungkin sejak COVID ya saya balik di sini. Gitu. Jadi kalau orang itu sudah merasa tercukupi di lingkungan itu, nggak mungkin dia bakal keluar. Ya kok enggak? Cangkemmu doyan sosis, ya loh. Sing dodol ning jowo. Di jowo iku merek sosisnya Kenzler sing 10.000-an. Tapi ku cocok nang cangkemmu cocok. Lah sing ndek kene, sing didol ekor sosis so nice, piro regane iku? Ya loh. 1.500 iku ya. Yang ngono. Kenzler piro 10.000 to paling ndak. Rasane beda, gedene beda. Ya, vitaminnya mungkin beda karena kemampuan beda. Kira-kira kon browot metu kok pondok tuku Kenzler apa meksa cangkemmu mangan sosis so nice? Metu to? Nah, itulah. Masjid itu juga begitu. Bagaimana orang itu akan nyaman hidup di masjid? Ada dawuhnya Rasulullah. Dawuhnya Rasulullah itu begini. Perumpamaan orang mukmin dengan orang munafik itu bisa dilihat dari bagaimana dia ada di dalam masjid. Jadi kalau orang mukmin itu adalah seperti ikan yang ada di air dalam memperlakukan masjid. Sementara kalau orang munafik terhadap masjid itu seperti ikan laut yang dipaksa hidup di air tawar. Gak pernah, maksudnya gitu loh. Cuma kemudian dalam hati saya mikir, lah saiki gak pernah itu udah didelok dhisik. Gak pernah itu karena tak mirip sing kowereng kaya ngono misale ya toh. Terus temboke sing jamuran kaya ngono. Sing suarane lek maca sing melantunkan adane prek-prek gitu, ya toh. Ya jadi hayalah sholat pengguyu tuh saja gitu kan. Dibandingkan dengan masjid yang saya sampaikan tadi, di pojokannya ada fasilitas penginapan gratis berapapun orang. Besoknya dikasih breakfast ya, dikasih sarapan pagi, entah itu sekedarnya. Nyaman kan orang di masjid begitu. Bisa-bisa dia mau melanjutkan perjalanan, kok si airnya gak penak rek iki keimangan rek. Melok salat zuhur bisa nek gini. Atau paling enggak salat duha iki kayak gini. Paham enggak maksudnya? Lho kira-kira awakmu besok lek dadi yo takmir sing ngono lho. Wong dipaksa kongkon kerasan di masjid yo amburadul potongane ya to. Masjid kok koyo kandang PT delane yo. Wis gak mau dibersih. Plosone suwe-suwe. Ora tau dikei parfum. Temboke mirip ngono ae. Iki jadi musola masjid kuwi lho jadi. Ya gimana orang mau berperasaan? Termasuk diantaranya yang harus kita kritik. Termasuk kritik saya adalah banyak loh ya. Kalau ini bukan oknum lagi loh. Banyak diantara takmir masjid atau orang-orang yang memakmurkan masjid itu terlalu memberikan aturan yang ketat, termasuk terhadap anak-anak kecil. Bocah cilik kan biasa toh ya. Di masjid melok bapaknya sholat maghrib, anaknya guyon. Kadang penekan itu naik ke tiang masjid itu ya pelorot. Lu ngono kadang diamuk gara-gara itu dianggap mengganggu sholat. Lo sekarang kalau anak-anak kecil itu kemudian diperlakukan seperti itu, lama-lama dia tidak merasa nyaman. Dia balik nang masjid kok gak? Apa gak melayu nang diskotik? Apa gak golek pural lagi? Apa gak nyolongi katoke tanggane? Yo lek nyolongi katok, lek saya isi nih.
Kata dikonokno, mau digitukan generasi kita. Ayo mikir. Jangan mikir saya gitu. Tapi itu mengganggu sholat. Biarkan dong, akalnya belum sempurna kok. Lah sing tuwek dapurane raimu, guyon lah itu masalah. Lah bocah cilik itu memang hak asasinya itu memang bermain. Ya apa sih? Ya apa diganti ae. Bocah cilik sing kongkon salat khusyuk, sing tuwek-tuwek guyon apa ngono. Lah tambah gendeng kabeh logikane. Biarkan anak kecil-kecil itu main-main sudah enggak apa. Kon milih ndi, bocah cilik main di masjid atau bocah cilik main di gerdu? Kira-kira lek bocah cilik main di masjid paling banter sepenean, ya toh? Karo sembayang sikile mek ikut sikil kancane, ya toh? Lek ngono terus nyeleti lato-lato kancane, misalkan gitu. Paling hanya itu saja. Sopo ngomong pengalaman mau ngawut we. Paling hanya itu saja. Tapi kalau kemudian dia kerasannya di gerdu, ayo, kira-kira penean gerdu ora kira. Metu gablek, ya toh? Pokeran, ya. Suwe-suwe taruhane jepitan, ya. Suwe-suwe taurane banyu. Suwe-suwe taruhane 5.000-an, 10. Ya apa ngono ta? Mau digituin generasi kita. Kok nggak dari takmir aja ngomong, ya biasa bisa jadi loh di antara kalian ada yang takmir, atau jadi ketua takmir, atau jadi kiainya di kiainya di masjid itu. Jangan begitu. Wis toh, gak jamin kok masuk surga dengan perlakuan seperti itu. Justru jangan-jangan kamu membuat orang tidak nyaman dengan masjid, dalanmu mlebu neraka. Ngono lho. Paham ya? Santai lho urip niku. Iya toh. Koyo aku ngene ngaji kitab Berokoano. Santai, ana wong gak trimo ya ora usah ngaji nang aku leren-leren kono. Buah. Kate didelok-delokan, kate delok ora apa-apa. Ora ono hukume kok. Wal hukmu at-tadrisu misalkan bitadkhil kaon ngaji Berokoano kaon. Sing penting kitabe aja diombong lah wis to. Sorokan ini karo ngomong kitab. Yang fair lah kita bilang sesuatu. Jangan terpaku pada situasi itu, tapi pikirkan masa depannya seperti apa. Supaya orang Islam itu ketika masuk masjid seperti ikan yang memang sesuai dengan airnya. Kalau tawar ya masuk di air tawar, kalau asin masuk di air kerasan. Kan sak goblok-goblok iwak toh, sing gak gelem kerasan di banyu. Ya toh? Ya toh? Ayo. Paham ya? Jadi ingatlah wahai para calon-calon takmir. Jangan datang. Kamu udah takmir kamu, insyaallah. Tapi ya gak kabeh ya. Aku ya izin rek. Mosok jebolan ngaji ku takmir kabeh. Ya ono jadi DPR lho. Ono sing dadi bos tebu, ono. Ono sing jadi guru, ono sing dadi macam-macam. Baik, kita lanjutkan. Fatuba mongko utahe bejo banget ya abdin katiku ketika lo tohiru kang sesuci sapa abdin fi baining dalam omahe abdin sumazaroni nuli ziaroi sapa abdin ingsun fi baining dalam omahe ingsun fahak mongko tetep alal mazuri ing atase wong kang den ziarahi apa ayyukrima yen to mulyaake sapa mazur zairahu ing wong kang ziarahi mazur. Maka wajib bagiku untuk memuliakan, kata Allah ini. Maka wajib bagiku untuk memuliakan orang yang mau mendatangiku di rumah. Wala tadaklah ojo ninggal sira salat ing salat fil jamaah ing dalam jamaah. Lek di masjid yo apa iso golek salat jamaah. Termasuk pengalaman saya waktu di Lirboyo kan santri Lirboyo itu kebetulan enggak terlalu banyak sih ya. Sekarang ini 45.000 santri sekarang. Dan itu ditetapkan sebagai pondok dengan santri terbanyak di Indonesia ya. Nomor 2 Gontor katanya. Gontor itu katanya 35.000. Nah di Lirboyo itu sholat isya normalnya. Saya kan sholat sekolah malam jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai 9. Itu jam pertama.
Nanti jam 9 sampai setengah 10 istirahat, setengah 10 sampai jam 11 malam itu jam kedua. Nah ini sholat isya ini setengah 8 biasanya. Setengah 8 sholat isya. Tapi ketika saya istirahat jam 9, saya itu loh masih menangi jamaah. Loh kok iso Pak? Long jamaah setengah 8, lama sampai jam 9 sih iso menangi jamaah. Iya. Soalnya jamaah kalau terawal sak masjid kebel. Lah itu di tengah setelah sholat awal itu nanti ada jamaah baru lagi sih nyambung loh. Gak mandek sampai jam 9. Nyambung gitu. Buat jamaah lagi 2 orang nanti nyusul jadi 50 orang. Buyar ono gawe jamaah meneh. Jamaah mek telu asline terus nyusul. Lah sing nyusul kan makmum masbuk. Lah iku di antara makmum masbuk itu salah satunya ditempok kenane punggungnya. Oh diburi geruduk maneh wong 20 sing gitu. Oh santri nang sampai jam 9 gak putus jamaah itu. Lah iki kan gak balik ya. Hari ini jam setengah 8 wis buyar ya to. Sing gak buyar ya sing kancret-kancret tuh sing di WC, sing singitan ya to. Sing di WC asline gak kebelet ngising tapi pengen rokokan, wae jamaah pengen gak jamaah, alasannya karuan ngene. Padahal gak apa-apa. Kok tahu Pak pengalaman enggak aku gak ngono ngene lho. Ini kelakuan santri kan ya ono ae lho. Ya. Jadi kalau di masjid itu ya carilah jamaah begitu. Termasuk di antara kehebatan jamaah itu bahwa Rasulullah itu dalam satu kesempatan menyatakan bahwa paling baiknya amal ibadah itu adalah sholat fardu di awal waktu. Betul ya? Sholatul mafruḍah awal waktiha, di awal waktunya itu paling bagus. Namun ulama kemudian memperinci awal waktu itu sing piye? Lah awal waktu jamaah wis tiada tanding tiada banding. Tapi kalau harus diperhadapkan pada situasi ini awal waktu tapi gak jamaah, kemudian waktu ini mundur bahkan sampai takhirul waktu. Waktu ini sampai akhir agak mepet-mepet dengan habisnya waktu, tapi sangat dimungkinkan akan berjamaah. Lho iku lho si Abdullah sing keri salate. Asalkan berjamaah. Karena afdolnya awal waktu itu tidak lebih besar dari afdolnya berjamaah. Ngono lho. Jadi terkadang kalau kamu itu masuk ke masjid, harusnya kamu itu harus intidharul jamaah, tunggu jamaah. Ngono. Ojo terus main berat bae pokok syukur salat ojo. Entek ono jamaah. Disitulah nanti kamu akan merasakan. Bahkan Kiai almarhum Kiai Hamid, pernah tahu ya Kiai Hamid? Pernah dengar ya? Di Pasuruan itu ya. Wali masyhur di Pasuruan itu, di alun-alun kota Pasuruan itu ada Masjid Al Anwar, itu di belakangnya masjid itu pemakaman para habaib, para raja-raja Pasuruan dan para tokoh-tokoh Pasuruan. Salah satu tokoh yang sangat populer namanya Kiai Abdul Hamid. Itu pernah tahu begini kalau tidak salah. Cung sholato isya berjamaah dan sholatlah subuh berjamaah. Lakonono setahun nih. Lek sampai setahun awakmu gak sugih. Para rano kiai amun kiai gak ikhlas. Kamu sholatlah berjamaah isya, kemudian subuhnya juga sholatlah berjamaah setahun saja. Kalau setahun kamu tidak kaya, datang lagi ke kiai, marahin saya akan terima. Itu saking yakinnya. Tapi jangan kau niati nanti jamaah pengen sugi, terlalu rendah niatmu ya. Terus jamaah, pokoknya jamaah kelakoni perintah Allah, nanti buahnya itu akan keluar sendiri. Buahnya akan keluar sendiri. Sama dengan kamu, santri ini biasanya senengannya kan kalau minta ijazah itu 2. Ya. Pertama ijazah keteguhan, kejadukan. Zaman saya dulu ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu. Kalau zaman saya dulu santri itu kalau minta ijazah ke gurunya itu biar kebal. Yang kedua mahabbah biasanya. Rai rapede ya tuh. Mahabbah biasanya kedua aja. Nah, salah satu kiai saya menerangkan, kalau kamu
sedang mengamalkan amalan, entah itu wirid, entah itu hizib dan sebagainya, jangan diniati pada selain Allah. Termasuk diniati pingin jaduk, pingin kebal, diniati biar hebat, diniati biar kebal bacok, kebal tembak. Jangan. Kamu niati saja mendekat kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan lebih dari hanya sekedar kebal, tahan tembak dan sebagainya. Jadi niatnya taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah. Lah pangeran wis ngerti kok apa sing tak karepno gitu. Paham ya maksud saya? Lek kamu ngamalkan amalan hizib itu begitu. Ojo tuh diniati sing terlalu rendah itu niat-niat begitu loh. Dan saya banyak itu. Saya ada 5 kitab pun sendiri. Wah, betul-betul mau macam-macam gitu ya. Tips menaklukkan wanita ada. Tips menguatkan si Joni ini ada. Oh, macam-macam itu. Tips supaya menaklukkan masyarakat ada semua. Tapi orang yang kita lakoni ya. Nah, kalau kamu mau silahkan, tapi syaratnya satu. Iso maca kitab sih tak tes. Lah kamu iso maca kitab njaluk apa ta iya to. Pokoke njaluk dhuwit ae iya. Anakku sih oleh njaluk dhuwit. Njaluk amalan apa tak lengkap. Ada segini kitab saya di rumah. Tapi saya tidak mengahlikan itu. Orang enak jadi wong selamat. Mau orang kabal bacok dan sebagainya kayak musuhin, ya apa enggak? Tapi lah selamat, mau dimusuhin kayak apa tetap selamat itu loh. Yo, tenang coy, pinter masih sih, kalau pinter kan angelan belajar kitab. Likolihi Likolihi sallallahu alaihi wasallam karena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawini man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin la tuqu fi takbiratul ihram dan seterusnya. Man utai sapane wong iku salat sapa man arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinoni. Salate salat apa? As-salawati ing pira-pira salat fardu maksudnya fi jama'atin ing dalem jamaah. La tafutuhu hale ora entek atau ketinggalan iman. La tafutuhu hale ora ketinggalan iman fiha ing dalem arba'in sing ora ketinggalan apa takbiratul ihrami imam. Maksudnya sholat jamaah langsung sejak awal pertandingan ya toh. Kata mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu iman Baro'ataini ing terbebas loro, kebebasan loro. Baro'ataini ing kebebasan loro. Apa yang pertama? Baro'atan rupane terbebas minan nifaqi saking sifat munafik. Wa baro'atan lan terbebas minan nari saking neraka. La siyama subhi apa meneh salat subuh. Fainal jamaata mangkoro santen di jamaah fi dalam subuh. Iku afdhalul luwe utama minal jamaatin ketimbang jamaah fil isya'i dalam salat isya. Wal jamaatu ta jamaah fi hadhi dalam iki isya. Iku afdhalu luwe utama minha ketimbang jamaah fi sya'iris shalawati dalam sekiranya pira-pira salat. Wa amma afdhalus shalawati anapun utawi luwe utamane pira-pira salat fa ya mongko iku utawi afdhalus shalawat salatul asri ku salat asar. Wa fil hadis lan iku dalam hadis man utai samane wong syahida iku hadir sapa man al isya'a ing waktu isya fa ka'annama mongko kaya-kaya sak temene emas. Fa ka'annama mongko kaya-kaya sak temene jumenengi sapa man nisfa lailatin ing setengah wengi. Wa manutai sapane wong iku syahida hadir, maksudnya hadir itu menjalankan salat ya, salat jamaah. Iku syahida hadir sapa man as-subha ing salat subuh fa ka'annama kaya sak temeni jumenengi sapa man lailatan ing dalem sewengi utuh. Summa allalanuli gawe alasan sapa al-musannifu ke musannif nahya tarkil jamaati tinggal nahya tarkil jamaati apa jenenge nahyu
nyegah. Nahya tarkil jamaah ing nyegah tinggal jamaah. Bikoni kelawan dawe Kim Kiai Musone. Wes gini Kiai. Ngene yo. Kamu itu ada kesempatan sebetulnya. Kamu ada kesempatan. Karena kamu laki-laki. Perempuan susah. Kayaknya memang hadis ini banyak diperuntukkan untuk laki-laki. Hadisnya bunyinya begini, man sholla arba'ina yawman as-sholawati fi jamaatin la tafutu fi takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Kalau kamu sholat 40 hari penuh. Kok 40 hari penuh? Iya deh. Kalau kamu sholat 40 hari penuh, ya berarti 40 kali 5 ya. Satu hari 5, 40 hari penuh. Ini yang bisa laki-laki. Perempuan susah kayak. Kecuali perempuan yang wis tua, yang gak head itu ya. Kalau perempuan masih head itu kan susah. Tiap bulan rata-rata lah ya. Gak iso terus 40 hari clear itu kan. Ini yang peluang besar itu laki-laki. Kamu coba. Kau usah ngeteng itu wae kon. Coba mulai meneh wis. Yo, coba. Barang siapa sholat 40 hari di dalam berjamaah, yang mana tiap-tiap sholat fardunya itu dia mengikuti sejak awal takbiratul ihramnya imam. Jadi Allahu Akbar kamu sudah ready. Apakah di masjid apa di musola ini kamu sudah ready. Takbiratul ihramnya imam Allahu Akbar, kamu langsung ikut di belakang Allah. Berarti mengikuti, mengawal penuh lah gampangan. Iya, mengikuti jamaah penuh sejak takbiratul ihramnya imam 40 hari tanpa terputus. Maka kamu akan dijamin oleh Allah. Ini hadis Rasulullah ini. Kalau nggak percaya ini kafir kamu ya. Maka dijamin kamu akan terbebas dari dua hal. Pertama, terbebas dari sifat munafik. Yang kedua, terbebas dari api neraka. Dijamin masuk surga. Dijamin oleh sahabat Rasulullah. Lah sekarang dijamin neraka insya Allah banyak dijamin. Tapi kalau dijamin dari sifat munafik itu sebenarnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu justru siksaannya lebih berat daripada orang kafir. Karena apa? Orang munafik ini dapurane tok kaya Islam kelakuane gak Islam gitu loh. Itu orang munafik ini. Ayatul munafiki salah satu. Tanda-tanda munafik itu kan ada 3. Tidak hadasa kadzaba. Lek ngomong gedabrus, cangkeme gak padha mek kelakuane. Cangkeme ngomong iya, kelakuane enggak. Cangkeme ngomong enggak, kelakuane iya. Yang kedua, wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Biasanya wong sing berjanji mengingkari sing wong ahli utang. Lek utang ngemis-ngemis kaya raja, wayahe nyaur, sing ngutangi sing kaya wong ngemis ya to, sing nagih sampe itu ciri-ciri munafik. Yang ketiga apa? Waidatun khona. Kalau dipercaya berkhianat. Jadi kalau kamu mampu sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari tanpa terputus, kamu dijamin. Kalau enggak, pasti ada masalah di sholat. Kalau enggak terbebas dari 2 ini, berarti ada masalah dengan sholat. Sholatmu mungkin pengen riya, pengen dilemu wong, pengen dikira kamu itu orang yang khusyuk, apa dan sebagainya. Mungkin begitu. Hati-hati, ya, hati-hati. Dan kamu kesempatannya, tidak usah tunggu kapan. Mumpung kamu masih jadi santri. Kalau kamu sudah keluar dari pesantren, angel, kayak aku ini, angel, pol angel. Kata Joko sholat jamaah itu, angel, pol. Terus kadang sergap-sergap di omah, bojo ini halangan lampu merah. Ini jamaah wis apa? Karo jin. Sholli fardhu dewi yang nilai karo kokon lopo. Amin delok ana wong ya lho. Sing jamaah jin ngeri kan? Ya. Nah kalau kamu ini tidak, masih ada kesempatan jauh sekali. Kau usah ngenteni nanti aja Pak. Kalau dah iso kudu dipaksa. Coba.
Dan kamu akan merasa betapa nikmatnya jadi orang Islam sesungguhnya, terbebas dari sifat munafik. Munafik itu gaplek ya, kurang ajar. Iya, kurang ajar panggilan munafik itu gaplek, ngerti nggak gaplek? Saya tuh pernah dikerjain teman saya itu, kurang ajar Pak. Saya tuh punya rokok, ya, saya punya rokok. Waktu itu rokok saya jenenge bocah pondok ya, Cisamsu, utilan ini apa? Eceran. Waktu itu ya kere banget, jenenge arek pondok, kuliah deh. Nah itu rokok itu biasanya kalau saya lagi jadi sobat Miss Queen, ya itu rokok itu biasanya satu salencer kata orang Madura. Salencer itu tak masukkan ke dompet, tak taruh di dompet lah. Nanti setelah kuliah waktu istirahat itu tak keluarin satu-satunya itu. Tak sumpet rokok lah koncoku bocah. Enggak perlu saya sebut kotanya itu. Wateli aja. Saya fakultas syariah, dia fakultas tarbiyah. Itu tahu-tahu datang ke saya. Rokokmu enak. Iya, mbok. Jadi kalau ijolan ora apa-apa. Aku rotok kesel aku rokok ananu iki Samsu. Lek ono ijolan-ijolan sing filter-filter rokok surya ora apa-apa. Yo aku ketepaan, aku ono iki. Ndi ra ijoli. Tak kena nyok. Lah kok sedeng tak kena suwun yo ngale deh. Kan ijoli kurang ajar. Iki wong wis miskin. Didalimi lagi wis bangsat bocah iki. Alhamdulillah saudaraku. Aku dadi ustaz dhek dadi tukang calon nek gak salah guru-guru. Jangan-jangan barokahnya rokokmu dijogo iku wae ya. Jangan begitulah. Guyon yo guyon tapi jangan separah itu ya. Kasihan ya, padha miskin yo. Rokok arek dijutok lho. Kate janji diijo rokok surya. Ya lho. Bosono ngono kene yo ndi rokok yo. Suwun yo ngale deh kurang asem ya to. Betul langsung wae cangkeme waktu itu. Payah. Baik, itu yang sudah saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah.